Halo, salam sehat teman-teman semua. Ya, gua tahu gua vakum bikin podcast lumayan lama ya, mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ini masih ada atau enggak, atau memang atau gimana gitu. Tapi jawabannya jelas, gua masih ada dan memang kemarin gua sedang ada urusan yang ya cukup menyita perhatian lah, sehingga harus sedikit apa namanya, membagi fokus. Tapi gua kembali lagi, dan bukan karena Arsenal menang ya dan MU kalah, tapi memang ini kebetulan ngumpulin niat, ngumpulin waktu, dan akhirnya eh, niat itu terkumpul, dan ya sekarang lu bisa nonton kembali channel Bung Harpa. Mudah-mudahan bisa memenuhi ya dahaga selama ini buat lu yang mengikuti dan juga setia mendengarkan channel gua ya, channel Bung Harpa. Oke, seperti yang mungkin dari judul yang udah lu lihat, di edisi kali ini gua akan fokus di dua pertandingan ya, pertandingan yang melibatkan Arsenal dan MU. Nah, kita ke Arsenal dulu. Seperti yang kita semua tahu, kemenangan Arsenal dari Chelsea ini memang kemenangan yang sangat penting. Bagaimanapun juga kejar-kejaran ini masih terus memberikan pressure satu sama lain. Kemarin ketika City hampir saja gagal menang dari Fulham, itu menegangkan buat two horse racing so far ya, antara City dan Arsenal. Pendukung Arsenal mungkin kesel, bahkan ada meme yang mencain TV gitu ya karena ada gol Haaland di menit terakhir. Tapi memang ya City menurut gua apapun itu layak lah mereka memenangkan pertandingan kemarin dan memberikan pressure selama 24 jam ke depan sampai dengan Arsenal main. Dan Arsenal juga dihadapkan dengan lawan yang tidak mudah, lawan Chelsea. Kalau kita lihat pertandingan lawan Chelsea itu agak boring babak pertama, walaupun Arsenal secara ball position ini sangat dominan. Nah, ini satu kemajuan yang paling bisa dilihat dari Arteta di musim ini adalah ball position mereka, kemudian juga kesabaran mereka dan determinasi mereka. Cuman memang di pertandingan kemarin di babak yang pertama finishing Arsenal jelek banget. Sebenarnya bukan jelek sih, tapi juga karena Chelsea tahu apa yang mereka lakukan. Mereka banyak bertahan, mereka banyak menunggu. Hanya ada satu peluang ya. Ini karena gue nonton every second. Itu di babak pertama itu Gabriel Jesus ya, kalau nggak salah, yang dia mau nerima bola crossing dari kiri. Gue nggak tahu, kalau nggak salah dari Zinchenko ya, pokoknya dari kiri dia coba sliding, tapi nggak kena ya, sedikit. Sehingga pas half time, kalau lu ingat waktu jalan ke tunnel itu, si Jesus gini, dan English commentary langsung mengatakan, menerjemahkan ya, artinya bahwa aduh sedikit lagi tuh sebenarnya hampir aja gol. Tapi ya itu yang dikatakan usaha tidak mengkhianati hasil ya. Tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Arsenal akhirnya kita semua tahu berbuah ya dengan gol gol yang sebenarnya kalau kita lihat sepintas ini sepertinya golnya Saka, tapi bukan ya. Waktu perayaan itu agak bingung, kamera itu pertama kali nyorot ke Gabriel, tapi juga teman-temannya memberikan applause kepada Saka. Tapi memang terakhir setelah tayangan ulang kita lihat itu memang gol Gabriel ya. Ini juga sama nih, satu apa ya, di luar gol yang diciptakan Gabriel, dia merupakan dapat gitu loh ininya, apa namanya, adonannya dengan duetnya dengan Saliba, yang kita tahu setelah 3 tahun dia bertapa lah di beberapa klub di luar Arsenal, dan akhirnya sekarang jadi duet yang maut ya. Tapi juga kalau kulihat secara apa ya, secara umum, sebenarnya Chelsea juga nggak kalah bahaya ya. Mereka berapa kali melakukan serangan balik, bahkan sebenarnya mereka lebih banyak mendapatkan shot on goal 2 kali. Tapi apa mau dikata ya, ternyata kalau kita bandingkan dengan ball possession, Arsenal lebih apa namanya, sebenarnya lebih bagus ya. Cuman Chelsea juga berapa kali melakukan counter attack. Artinya Graham Potter tahu apa yang mereka lakukan ya. Mereka sedang menghadapi tim sedang on fire ya, dan ternyata mereka berhasil mencoba melakukan serangan balik, satu atau dua peluang lah menurut gua. Ada satu peluang yang half chances, dengan kondisi yang sebenarnya dari awal juga sebenarnya nggak sulit untuk melihat bahwa Arsenal ada di atas angin. Ya kan, kita harus quite frankly juga melihat bahwa memang Arsenal sedang main. Mungkin Arsenal musim ini
hanya bisa dikatakan berimbang ketika menghadapi City ya kalau lu setuju. Tapi di luar itu terlepas dari Arsenal kalah dari MU, tapi menurut gua mereka sedang on fire. Walaupun kalau kita bicara juara tentu sangat jauh. Ini bahkan not even half of the competition has done ya. Jadi kalau kita bicara juara nanti dulu, tapi kalau kita bicara kemampuan ataupun performa Arsenal sangat luar biasa ya. Dan bukan hanya gue yang ngomong, bahkan banyak temen gue yang datang bilang ke gitu, wah Arsenal bagus ya main, Arsenal bagus ya mainnya. Dan gue bilang, iya bagus, tapi untuk juara lu nggak cukup bagus. Tapi so far oke lah, ya enjoy the moment. Arsenal itu kalau nggak salah sejak pekan ketiga ya atau keempat itu ada di top position ya. Artinya dengan pertandingan yang sama. Karena kalau nggak dihitung pertandingan yang sama ya kayak kemarin Arsenal sempat drop ya karena City menang. Tapi begitu pertandingannya sama, Arsenal selalu di atas sejak kurang lebih pekan ketiga lah. Jadi pressure-nya sangat luar biasa besarnya, apalagi dengan status pemain-pemain Arsenal ini yang relatif baru ya, mungkin 90%, 80% mungkin belum pernah merasakan gelar Liga Primer, kecuali mungkin Zinchenko sama Gabriel Jesus ya. Sementara yang lain Martinelli, Saka, Odegaard, Partey itu nggak setahu gue nggak pernah ada merasakan gelar juara. Jadi ini suatu ujian mental yang sangat hebat kalau sepanjang musim ini, karena gini. Dari pekan ketiga keempat pun Arsenal sudah mendapatkan pressure ya dari kontendernya, terutama dari City. Setiap minggu mereka harus menunjukkan performa terbaik. Nah, kondisi seperti ini menurut gua outputnya ada dua. Antara Arsenal akan down ya karena mentalnya mungkin gak kuat, kita nggak tahu ya. Kita ini kan waktu yang menjawab. Atau mereka akan semakin mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena tiap minggu mereka dipaksa secara mental untuk bisa bermain maksimal. Kalau enggak, ya itu kita tahu City akan siap untuk mengambil peluang tersebut. Nah, gue rasa sih kalau dari permainan ya udah gue bahas secara umum, nggak ada yang terlalu dibahas. Gue hanya sedikit mungkin menambahkan ya. Gue senang, artinya kalau gue honestly sebagai pendukung Arsenal, gue senang dengan apa yang dilakukan oleh Granit Xhaka di menit-menit terakhir ya. Ini sebenarnya kelihatan banget set by design ketika sudah menit 90 atau 91 ya, 90 plus itu Saka sengaja cari gara-gara sama Chalobah. Kemudian Kovacic kalau nggak salah atau Jorginho gue lupa agak kepancing, dan ini menurut gue yang diperlukan oleh tim yang ingin juara. Gue nggak bilang harus curang ya, tapi perlu sedikit lah adu mental atau sayur untuk merusak konsentrasi lawan. Dan ini adalah harus diakui jagonya itu. Mastermind adalah Ferguson di era MU dulu, ini paling jago dengan ya kita tahu lah drama Roy Keane dan Patrick Vieira-nya. Nah, jadi itu dan juga gue salut sih dengan beberapa pemain di Arsenal yang kelihatannya lebih ngotot, walaupun mereka tahu dalam 2 minggu ke depan mereka akan main di Piala Dunia. Kalau Chelsea gue lihat kayak Mason Mount ya, kemudian Kovacic atau mungkin pemain-pemain lainnya yang seperti Sterling yang posisi di tim nasional Inggris sudah menunggu mereka mungkin 2-3 minggu lagi. Ini kelihatannya agak lebih hati-hati, sementara di Arsenal mereka lebih ngotot ya. Gue nggak ngerti apakah karena mereka memang ya merasa itu tadi karena ada dorongan, ada pressure dari City, kita nggak tahu. Yang jelas Arsenal untuk sementara waktu ada di puncak klasemen dan terus menjaga singgasana mereka, ini sesuatu yang positif. Tapi kita ngelihat sampai kapan mereka bisa bertahan, apakah sampai pekan ke-38 atau sebelum itu mereka akan runtuh oleh tekanan dari City dan juga bahkan Newcastle atau bacanya Newcastle ini yang diam-diam udah merasa ke posisi 3 ya, setelah kemarin mereka di luar dugaan sih, cuman terus di luar dugaan mereka konsisten lah sampai dengan pekan ini bisa menang dari Southampton 4-1. Ya itu sekedar trivia. Kemudian yang terakhir sebelum gue tutup, kita bahas dari Villa Park ya. Ini gini, gue lihat kekalahan MU itu dari 2 sisi ya. Ini di satu sisi memang menurut gue Erik ten Hag agak sedikit naif ya dengan memang keadaan MU ini tidak terlalu baik, istilahnya tuh nggak baik-baik aja ya, karena mereka harus kehilangan Bruno Fernandes, suspended, dan ini tidak mudah karena bagaimanapun juga kita bisa lihat ya akurasi dia, cara mengalirkan bola dan mengatur ritme ini sangat penting, terbukti dengan kehilangan Bruno Fernandes. MU kehilangan kreativitas di tengah, tapi yang jadi pertanyaan kenapa harus Van de Beek yang dimasukkan, ya kan? Apakah nggak ada alternatif lain? Nah, ini misalnya kita lihat ya formasinya 4-2-3-1.
Van de Beek didorong ke depan. Kalau gue lihat sekarang di bawah cadangan itu masih ada McTominay, ya. McTominay itu bisa lebih bertahan. Kemudian Christian Eriksen yang agak didorong ke depan. Kan kita tahu dia biasa memainkan peran itu di Spurs dan juga di Inter. Tapi ya gue nggak ngerti ya, apakah ada pesanan dari Van Gaal untuk ngasih kesempatan minute play Van de Beek atau enggak, gue nggak, terus terang nggak ngerti. Cuman agak aneh ya, apakah ada hubungan dengan Belanda Connection atau enggak ya. Ini kan gue hanya menduga ya, tapi yang jelas agak aneh pemain yang selama ini tidak masuk dalam starting 11 atau tim utama dari MU ujuk-ujuk main di partai yang menurut gue cukup penting ya, artinya untuk terus memompa posisi mereka di klasemen ya. Dan ya akhirnya kita lihat MU harus puas tertahan di peringkat ke-5 ya, apapun hasil dari Spurs dan Liverpool ya. Oke, itu satu. Nah yang kedua, Ronaldo again, CR7. Gue gak ngerti ya, berapa kali gue bahas Ronaldo. Kita tahu Ronaldo ini menurut gua ya, you can argue ya, kalau lu nggak setuju, menurut gua dia adalah tetap toksik ya. Tapi memang setelah gua analisa kenapa Ronaldo tetap ada di squad, bahkan juga kadang-kadang ditampilkan sebagai tim, sangat mungkin karena ada pesanan sponsor dari internal MU. Kenapa? Karena mungkin secara marketing dia mendatangkan fulus, kaosnya laku. Jadi kira-kira gini, tolonglah Erik ten Hag, gue tahu lu nggak suka sama dia atau nggak bagian dari plan lu, tapi untuk finansial ini sangat bagus nih, mendatangkan keuntungan. Akhirnya jalan tengahnya mungkin Erik ten Hag oke, ya, gue akan tahan dia, tapi mungkin ya gue nggak selalu main nggak segala macam. Mungkin itu jalan tengahnya, karena gue nggak bisa membayangkan karakter orang Belanda yang keras, yang egonya kuat, ya, kemudian di-humiliation atau dipermalukan oleh Ronaldo itu kan waktu lawan Spurs dia ninggalin, tapi tetap mau dipakai, dibawa, bahkan dipasang sebagai starter ketika menghadapi Aston Villa. Ya padahal kalau kita lihat, MU kehilangan Bruno Fernandes dan juga kehilangan Jadon Sancho ya. Tapi kan masih ada Martial yang sebenarnya bisa saja mengisi sebagai target man. Rashford digeser ke kiri, kemudian Elanga di kanan. Di tengah-tengahnya tadi yang gue bilang Christian Eriksen. Gue rasa ini lebih firm ya dibandingkan susunan yang diturunkan oleh Erik ten Hag kemarin lawan Aston Villa ya. Tapi gue nggak tahu. Yang jelas di sisi lain juga good evening ya, pelatih dari Aston Villa ya, Unai Emery cepat beradaptasi ya, walaupun kita tahu lah dia pernah di Arsenal, cuman dia langsung tahu. Gue rasa dia mengerjakan PR seminggu sebelumnya, entah dikasih masukan bahwa MU main seperti ini, menekan segala macam, dan akhirnya serangan baliknya gokil kan tuh, bagaimana gol-gol dari Leon Bailey, kemudian juga gol kedua itu bukan serangan balik ya, tendangan bebas yang sebenarnya juga nggak perlu amat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Luke Shaw ya, dan terakhir Jacob Ramsey ini juga sama. Kalau Jacob Ramsey, kalau lu lihat proses golnya, sebenarnya gue nggak ngerti kemarin itu, kelihatannya agak kesurupan backnya MU ya. Ada 3 pemain yang seharusnya bisa menjaga si Jacob Ramsey, tapi 3-3-nya bengong sehingga dia dengan mudah pressing bola ke ujung kiri atas De Gea, yang juga De Gea bukan hanya bolanya jauh tapi juga kehalangan ya. Ada 3 pemain mereka sendiri back MU, Lindelof, Martinez, dan gue lupa satu lagi itu yang justru ngalangin posisi Jacob Ramsey ketika syuting, dan selesai 3-0 duluan ya. Baru akhirnya 3-1 jadi 3-1, dan itu akhirnya sulit bagi MU untuk bisa membalikan kedudukan. Dan ini adalah sekedar informasi, kemenangan pertama Aston Villa di Villa Park atas MU sejak tahun 95. Jadi sudah 27 tahun Aston Villa tidak pernah menang atas MU di Villa Park di ajang Premiership atau Liga Premier ya. Jadi kalau umur lu sekarang berapa? Anggaplah 27. Jadi waktu lu lahir ya, itu terakhir kali kemarin Aston Villa menang di Villa Park dari MU di Premiership, dan sekarang di eranya good evening. Oke, so gue juga akan mengucapkan good evening buat kalian semua yang sudah lama menunggu podcast gue, edisi gue. Mudah-mudahan bisa ya memberikan sedikit warna bagi kalian di hari Senin ini ya. Ini udah masuk hari Senin saat gue posting, karena gue rekam ini pas pertandingan antara Spurs dan Liverpool ya. Jadi gue mau mengupload secepat mungkin lah untuk kalian semua pendukung, khususnya Arsenal dan MU ya, walaupun sedang kontradiktif, satu menangis mungkin satu lagi ketawa. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas, semoga apapun harapan kalian terwujud.
dan juga sehat-sehat. Kita jumpa lagi di edisi yang lain dan thank you untuk semua. Ciao.